Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus depan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa dicek deskripsi video ya. Di situ ada link untuk beli baju koko, ada link untuk beli baju koko, dan juga link untuk beli parfum kaum Kamuni ini ya. Ini ada Dutch, ada Helwa, ada Black Tea, ada IC, ada Dubai ya. Gua sukanya pakai Dutch dan Dubai ini. Enak banget baunya. Gua seneng banget nih. Segar gitu baunya, bau-bau sultan. Oke, dan jangan lupa juga di deskripsi kalian bisa ngecek, di situ ada daftar untuk umroh yang bisa melayani bagaimana kebutuhan dan keperluan kalian untuk ibadah umroh. Oke, sekarang kita masuk ke konten kita kali ini ya. Kita kemarin melihat ada ini ya, nih Mas Gibran ya, lapor Mas Wapres. Dia bikin program baru luar biasa. Ya, gue masih nunggu itu perkembangannya, itu gimana nih program ini berjalan dengan baik atau gimana ya kan ya. Nah ini ada berita dari Tempo nih ya, suasana layanan lapor Mas Wapres Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka di kompleks Istana Wakil Presiden. Situasinya, nah ini ada situasinya, ini dipinggirin dulu biar nggak ada video ya. Nah di sini cek. Oke, kita lihat videonya ya guys. Bawa anak, Masya Allah. Iya. Rame lu guys. Rame lu. Mudah-mudahan ini bukan rakyat bayaran ya. Bukan guys, ini bukan rakyat bayaran. Oh rame. Ini melaporkan apa aja kira-kira laporannya masyarakat ini dikasih tahu ke kita nggak ya, ngelapor tentang apa-apa gitu. Kenapa pada pakai masker ya? Kalian lihat nggak ada yang beberapa pakai masker? Sakit mungkin ya. Tuh kan pakai masker. Keren Mas Gibran. Ya gue cuma lagi ngebayangin aja guys, itu kebayang ya kalau umpamanya ada 200 orang aja mau ngelaporin Fufu-Fafa gitu. Itu gimana itu kalau ada 200 orang aja mau ngelaporin Fufu-Fafa, itu udah kayak demo ya. Itu apakah diterima juga nggak ya? Ya Allah alam ya guys. Sekarang kita nggak usah lama-lama ya, kita lihat komentar netizen warga net di X Twitter. Let's go guys. Oke guys, kita udah di Twitter ini ya, kita di X Twitter ya, kita retweet dulu deh ya, kita retweet. Lapor Pak,
Ini kelakuan Fafa enaknya diapain nih bocil ya. Bocil. Apa aja tuh tenang PKS selalu setia itu aduh. Sumbernya barokah dasar PKS. Sumbernya bodoh akut. Wah ini Fufu Fafa penting Pak. Gimana Pak? Iya, gue ngebayangin kalau ada 500 orang aja mau ngelaporin Fufawa tiap hari gitu. Udah macam demo tapi tanpa surat pemberitahuan ya. Nah, masing-masing mau ngelapor gitu. Udah macam demo. Wah, ini terlalu rentan kebijakan ini buat gue ya. Rentan buat Gibrannya sendiri. Polisi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau aturan demo itu kan harus ada surat pemberitahuan ya. Tapi nanti aja kita bahas itu. Oke, terus tugas menteri itu ngapain dong sampai rakyat paling bawah apa mereka nggak disentuh sama menteri itu dan para wakil rakyat 58% emang bikin aneh-aneh aja. Kena rujak, kena rujak, kena rujak. Ada. Kalau orang bodoh yang menjabat maka hasil kerjaannya adalah asu. Susah-susah negara keluarkan triliunan tapi menghasilkan petugas pemadam kebakaran atau sekelas petugas penanggulangan bencana. Nggak banyak. Kamu memang tak berguna, Sinting. Oh, oh bukan ini ya di GXB XAX ya itu lu kan sendiri dah artinya sendiri. Yang ngadu itu buzzer yang yang ngadu itu buzzer mereka semua di video di blow up seolah-olah aspiratif. Iya, sepakat, 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 sepakat. Nggak punya teknologi, capernya nggak habis-habis beler. Kena rujak beneran. Asli, Mas Gibran kena rujak. Lantas instrumen kenegaraan yang lain gimana? Nggak bisa diandalkan. Makanya ini kebijakannya ya bagus aja dah. Gue serius, gue ngebayanginnya begitu. Ini adalah contoh morat-maritnya pemerintahan Indonesia, eksekutif, yudikatif, legislatif saling tumpang tindih. Memalukan kalian semua tidak profesional, hanya pencitraan kepada masyarakat. Ya, masyarakat kelas bawah kan nggak tahu itu. Ruangan curhat plus mobil curhat, combo maut. Buset, mobil curhat ya. Kalian door to door ya. Door to door mestinya pengaduan door to door. Itu lebih lebih mengena kayaknya ya. Door to door. Uh, ruang curhat plus mobil curhat, duet combo ya. Duet combo potret gagal pemerintah kita menangkap masalah masyarakat. Iya. Kurang kurang cerdas gitu. Ini langkah kurang cerdas tapi ya sudahlah. Ini orang-orang beneran mau lapor atau cuma bayaran buat pancingan? Pancingan juga kagak. Nih, lapor Mas Wapres. Selamat sore Mas Wapres, tentang dua. Lapor Mas Wapres, apakah konconya ini sudah diberi posisi dan jabatan langsung tentang satu. Gue yakin tuh nomor udah. ah, ya Allah. Aduh, kok kayak kantor kelurahan gini? Nah, ya mungkin memang sekelas lurah aja gitu. Aduh, satu, ide admin Gerindra dan GSN dicuri oleh Gibran dan mereka sudah disalib. Dua, kita tunggu counter manuver dari Gerindra. Pasti nggak kalah lucu. Tiga, selamat nonton drakor manusia low quality. Anjir sekelas komplek istana wakil presiden jadi kayak kelurahan gini. Emang nggak ada teknologi atau kemajuan media yang bisa dimanfaatkan dari PF cara-cara zaman Belanda gini. Nah ya itu dah nggak tahu ya. Asli, gue nggak tahu. Tapi kalau ini di TikTok, di media lain, wah, apa media sosial lain, wah, ini jadi sesuatu yang keren, kakak. Mm-mm. Lah, gue laporin ini nggak dijawab. Happy ending setelah kalah di MK, Prabowo liburan ke Bali di mana titik. Nah, itu ya, Beh, gila gue bapak nih. Pasti nggak ada solusi. Dari awal aja ngawur. Coba aja tanya yang lapor itu jelas pencitraan. Gini amat wapres, apes-apes. Bener, apes-apes bener negara ini. Itulah wapres kita. Iya.
Sekelas kantor Wapres kok dijadikan pengaduan masyarakat. Ini sama aja mendegradasi fungsi instansi-instansi yang sudah ada. Seharusnya sebagai Wapres sudah bicara di level kebijakan bersama Presiden. Seharusnya. Kalau berbicara seharusnya, ya Gibran seharusnya bukan Wapres. Kan gitu ya? Iya seharusnya. Seharusnya itu luas. Perspektifnya luas. Seharusnya menurut siapa gitu ya. Hmm? 85% dari 280 juta rakyat mau lapor. Kalau ada 1.000 pembantu yang ikut baca, kerjamu cuma baca sampai tua nggak habis-habis. Politik itu membuat kebijaksanaan supaya tidak ada masalah untuk rakyatnya. Lah makanya jangan 100% ya. Kalau jumlah rakyat itu 280 juta, 10% aja mau lapor. Itu 28 juta. Ya, dibagi 30, wah itu lah 7 koma ya. Berarti tiap hari selama sebulan ada 7 juta orang yang lapor. Pandai kata dibagi lagi setahun, masih banyak, bener. Jadi kerjaan lu nerima aja gak ada solusi anjir. Ya Allah. Aduh, kalau bikin kebijakan coba cerdas dikit, ya Allah. Ada. Jadwal pelajari turun kelas dari koordinasi strategis ke urusan mikro. Cara gaya merusak sistem. Ya udah rusak emang sistem. Hah, mungkin bagi pendukungnya mungkin ini dianggap sebagai inovasi. Bagi warga yang waras ini gimmick politik yang konyol. Level wapres prestasinya bukan meja aduan atau via WA yang sebelumnya sudah lama diintegrasikan dengan lapor 1708 yang sekarang webnya nggak bisa diakses entah kenapa. Lah ya dari dulu yang lapor-lapor begini emang ada solusi, ada hasil gitu. Malah yang kayak Hotman Paris tuh, yang kopi Bang Hotman itu lebih lebih bagus menerima laporan ada solusinya ya. Nanti apa nggak khawatir yang melapor akan dimaki-maki sama dia? Salah lu sendiri jadi PNS. Ini itu deh. Ini pada ngomongin memalukan. Ini pada ngomongin bokep. Ya. Nah lah, jadi buat tapi ya itulah rakyat Indonesia ya guys ya. Buat sebagian yang 58% tuh ini langkah cerdas dari Wapres, bocil kita Mas Gibran ya. Langkah cerdas. Tapi buat orang yang waras nggak usah banyak-banyak deh. Gue nih nanti itu gue coba tanya netizennya. Kebayang nggak kalau 500 orang aja, 500 orang tiap hari mau lapor. Itu udah kayak demo. Asli udah kayak demo. Nah, masalahnya apa? Demo itu memerlukan surat pemberitahuan karena perlu adanya pengamanan dari Polri. Nah, kalau adanya begini, itu yang demo di kantor Wapres nggak perlu surat pemberitahuan. Kenapa mau lapor? Tumpang tindih nggak itu? Nanti deh kita bahas itu. Gua Babel Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cek deskripsi guys, di situ ada link untuk beli baju koko, beli parfum, minyak wangi, dan untuk dokter umroh. Cek sekarang. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.